Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ahli al-majd wal wafa. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki hari ketiga dari ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini. Mudah-mudahan tambah hari kita beribadah akan bertambah kesalehan, keimanan dan ketakwaan kita. Allahumma akan bertambah kebaikan kita dan akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kami uraikan pada kajian sebelumnya, tujuan puasa Ramadan adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang ciri-cirinya yang kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah al-infaq fis sarra wad dharra, mau berinfak kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Hubungan puasa dengan infak sudah kita uraikan. Puasa mengajarkan kita kepekaan dan kepedulian sosial. Dengan rasa lapar yang kita rasakan, kita merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang lapar, yang bukan karena berpuasa, tapi karena ada keterbatasan dari apa yang harus dia makan. Dengan merasakan lapar, akhirnya mulai terketuk diri kita. Kita merasakan yang dirasakan orang lain. Kita tidak hanya sekedar simpati, tapi empati kepada yang dirasakan orang lain. Dan di akhir puasa kita dianjurkan untuk memperbanyak infak, dan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Maka kalau puasa menjadikan orang kaya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berkekurangan, infak dan sedekah yang kita berikan menjadikan orang-orang yang kekurangan merasakan apa yang dirasakan oleh orang kaya. Sehingga tampak sekali persatuan dan kesatuan umat yang ingin digapai oleh puasa yang tujuannya tidak lain adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Ciri berikutnya dari orang-orang yang bertakwa yang juga akan diraih melalui ibadah puasa adalah kadhumul ghaib wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua adalah kadhumul ghaib. Kata kadhama, kadhmu ini dari kata kadhama, yang pengertiannya secara etimologi adalah menutup dengan rapat. Sesuatu kalau ditutup dengan rapat, maka seandainya terjadi goncangan, terjadi sesuatu yang berkecamuk di dalam, itu tidak akan ada yang keluar. Kalau di depan kita ini ada botol ya, ada botol tempatnya air mineral. Di situ ada tutupnya. Tutupnya rapat. Kalau di situ ditutup dengan rapat, seumpama bapak ibu menggoncangnya, kira-kira ada yang keluar apa enggak?
tidak keluar walaupun di dalam berkecamuk. Kenapa tidak ada yang keluar walaupun di dalam berkecamuk? Karena tutupnya rapat. Apa yang dimaksud dengan kadhumul ghaib ini? Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, terjadi sesuatu yang mengganggu pikiran kita, suasana batin kita, ada orang menghina kita, ada orang mencaci kita, ada orang mendolimi kita, kita dikhianati, ditusuk dari belakang, digibuli. Kira-kira marah apa enggak? Marah apa enggak? Kemarahan itu manusiawi. Kemarahan itu manusiawi. Tapi orang yang sudah terbentuk kepribadiannya menjadi orang yang bertakwa, kemarahan itu akan dikendalikan rapat-rapat, ditutup rapat-rapat di dalam hati. Apa maksudnya ditutup rapat-rapat dalam hati? La yudhiruna fi awjuhihim, itu dalam tafsirnya, wala fi aqwalihim wala fi af'alihim. Kemarahan tidak akan ditampakkan ke wajah, kemarahan tidak akan diekspresikan ke lisan, dan kemarahan juga tidak akan diaktualisasikan, diekspresikan dalam bentuk perbuatan. Ini mungkin ada contoh, coba Mas Jamal ya, minta contoh satu air itu aman kok, tidak mungkin diminum ya. Oh, udah usah pakai gelas. Nah, karena nggak ada botol, ini kan tertutup Ibu ya, tutupnya rapat. Seumpama panjenengan melihat ke dalam ini, makanya ini ada kertasnya, saya goncang, ini di dalam berkecamuk apa enggak? Di dalamnya berkecamuk, tapi karena tutupnya rapat, walaupun di dalam berkecamuk, tidak ada satupun yang semburat. Ketika kita dimarahi orang, dihina orang, disakiti orang, kita dizalimi orang, kita ditusuk dari belakang, kita diperlakukan tidak adil, manusiawi kalau di dalam batin kita itu berkecamuk. Manusiawi, wajar sekali kalau di dalam hati kita itu ada rasa panas. Betul? Ada rasa memuntah. Tapi kalau kita mampu mengendalikan dengan baik, kita kunci kemarahan itu rapat-rapat di dalam hati, maka kemarahan yang terjadi tidak sedikit pun akan terekspresi, tidak akan lahir ke wajah, tidak akan muncul ke wajah. Kita sih marah, suasana batin kita tidak enak, tapi kemarahan tidak terekspresi ke wajah, karena kita mampu menutupnya, menguncinya rapat-rapat dalam hati. Tidak akan keluar ke wajah, sehingga wajah kita adalah tetap wajah yang talq, wajah yang sumringah, wajah yang segar, wajah yang senyum, wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Sedikit pun tidak ada menunjukkan kalau kita sedang marah, walaupun kenyataannya marah. Jadi tidak diekspresikan ke wajah. Artinya apa? Kalau kemarahan itu tidak kita kendalikan, kemudian kita ekspresikan ke wajah, itu menjadikan wajah kita tidak pantas dilihat orang lain. Dahinya mengkerut, matanya mendelik, ya, alisnya apa? Oh, udah sampai copot, tapi mengkerut ya, bibirnya cucu, wajahnya merah. Jadi tidak pantas dilihat orang lain. Kenapa terjadi performa yang demikian? Itu berarti dia marah, yang kemarahannya tidak mampu dikendalikan di dalam hati. Ada tak sedikit marah matanya merah, sedikit marah wajahnya merah, sedikit marah matanya mendelik, walaupun tidak berbuat apa-apa, tapi ekspresi dan rona wajahnya kelihatan. Itu berarti dia sedang marah, kemarahannya tidak dikendalikan di dalam hati, tetapi diekspresikan ke wajah. Sifat ini wajib dimiliki oleh orang-orang yang ada di ranah publik. Jadi guru, jadi pimpinan di perusahaan, di kantor, bahkan jadi orang tua,
termasuk juga jadi pelayan toko yang ada di sektor-sektor publik, wajib memiliki sifat ini. Artinya apa? Keseharian kita tidak akan luput dari hal-hal yang tidak mengenakan kita, tetapi bagaimana kita mampu mengendalikan sehingga sedikit pun tidak terekspresi ke wajah. Bapak Ibu ada masalah di rumah, namanya keluarga, itu biasa. Ada masalah-masalah kecil, itu biasa. Karena kalau namanya gelas itu bergandeng dengan apa nih bawahnya, lepek ya, di bawahnya itu pasti kena gerak sedikit bunyinya banter. Sesuatu yang terjadi di rumah saat-saat akan berangkat ke tempat kerja, bertengkar, marah, muncul ke wajah, terekspresi ke wajah, kemudian nunggu di toko. Ada pembeli yang tidak tahu apa-apa, melihat wajah kita juga seperti itu, bisa lari pembelinya. Kita jadi seorang guru keluar menghadapi murid-murid kita, padahal di rumah sedang marah. Begitu ketemu murid mengajar, wajah kita merah, mata kita mendelik, takut semua muridnya. Atau sama sebaliknya, kita di luar ada masalah, gak ada apa-apa dengan keluarga, dibawa pulang ke rumah mendeliki keluarga. Itu sering. Kalau di luar gitu, dibawa pulang ke rumah. Nah inilah ekspresi yang harus muncul dalam diri kita. Kemarahan dikendalikan, disimpan rapat-rapat dalam hati, tidak sedikit pun diekspresikan, jangan ditampakkan ke wajah. Sehingga apapun yang terjadi, wajah kita tetap senyum. Seakan-akan tadi tidak ada eksesnya, walaupun suasana batin kita tidak nyaman. Tapi wajah yang kita tampilkan tetap ala wajhil talq, wajah yang senyum. Ini orang kok sudah mampu mengendalikan diri. Tapi kalau tidak mampu, tidak bisa dibikin-bikin. Kalau dia tidak mampu mengendalikan diri, tidak dilatih, tidak bisa dibuat, akan tampak sekali kemarahan itu di wajah. Ekspresi yang tidak bagus itu akan lahir di wajah. Sedikit matanya merah, itu akan tampil. Yang kedua, kemarahan itu dikendalikan di dalam hati, tidak ditampakkan ke lisan, tidak diekspresikan ke lisan. Kalau orang marah tidak dikendalikan di dalam hati, tapi dikeluarkan ke lisan, apa akibatnya? Keluarlah dari lisan kita perkataan yang tidak pantas diucapkan orang muslim, tidak pantas diucapkan oleh orang yang berakhlak, yang mulia. Apa? Mencaci, memaki, menghardik, terjadilah pertengkaran. Dari sini kita tahu kenapa ada orang bertengkar. Kenapa ada orang adu mulut? Karena masing-masing marah, tidak mampu mengendalikan amarahnya, tidak ditutup rapat-rapat di hati, diekspresikan melalui lisan. Coba masing-masing yang marah itu disimpan dalam hati, tidak terekspresi ke wajah, tidak terekspresi ke lisan. Ada enggak orang bertengkar? Ini ada Ahmad, ini ada Hamid. Ahmadnya marah sama Hamid, Hamidnya juga marah sama Ahmad, tapi disimpan dalam hati, wajahnya senyum. Jadi bertengkar enggak? Saya marah. Nggak bisa. Jadi kenapa dikendalikan? Ketika kemarahan tidak dikendalikan, terekspresi ke wajah, yang sini juga muncul ke wajah, terjadilah saling pendirian. Tidak mampu mengendalikan lebih lanjut, yang sini terekspresi ke lisan, yang sini juga muncul ke lisan, terjadilah adu mulut. Padahal kita harus hati-hati dengan lisan kita. Dalam sebuah syair itu disebutkan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu lil fuadi dalila. Perkataan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati seseorang. Karena lisan hanya dijadikan sebagai pertanda untuk menunjukkan jati diri seseorang. Jadi perkataan sebetulnya adalah ungkapan dari apa yang ada dalam hati.
pertanda. Pertanda dari apa yang dalam hati. Jadi kalau yang muncul dari lisan kita perkataan yang menyejukkan, menenangkan, mendamaikan, menjadikan orang yang takut merasa punya harapan, orang yang takut menjadi tenang, orang yang putus asa merasa punya harapan, orang yang sedih menjadi gembira, orang yang asalnya bertentangan, yang asalnya bentrok, yang asalnya terpecah belah menjadi disatukan dengan lisan itu. Itu pertanda lisan itu hanya mewakili pertanda hatinya adalah hati yang baik. Tapi sebaliknya, kalau yang keluar dari lisan kita mengumpat, menghardik, mencaci, memaki, menjadikan orang yang tenang menjadi takut, menjadi kacau, orang yang damai menjadi terpecah belah, orang yang senang menjadi susah, memecah belah, selalu menimbulkan masalah. Itu berarti hatinya hati yang kotor, ada penyakit, sehingga terekspresi sedikit ke lisan, muncul melalui lisan. Hati-hati, lisan ini digambarkan kata orang Arab, salirul jurmi wa kabirul jirmi, kecil bentuknya tapi besar bahayanya. Jurumnya kecil, bentuknya kecil, tapi jirumnya, akibat yang jelek yang akan ditimbulkan oleh lisan ini betul-betul bahaya. Orang yang bertakwa akan mampu mengendalikan segala amarah. Disimpan kemarahan dalam hati, tidak sedikit pun terekspresi melalui lisan. Dan yang ketiga, kemarahan disimpan dalam hati, tidak diekspresikan melalui tindakan. Karena kalau kita marah, kemarahan tidak mampu kita kendalikan, kita keluarkan melalui tangan, apa akibatnya? Mukul, nempeleng. Kalau tangan kita pegang pisau, bunuh, nusuk. Kalau pegang celurit, bacok. Kalau pegang pistol, nembak. Berarti dari sini kita tahu ya, kenapa ada orang jahat. Kenapa? Karena masing-masing marah, kemarahan tidak disimpan dalam hati, diekspresikan ke tangan, tangannya pegang celurit. Kenapa ada orang baku tembak? Masing-masing marah, kemarahan tidak disimpan dalam hati, diekspresikan ke tangan, tangannya pegang pistol. Ibu-ibu pernah dengar ada kasus dulu di Indonesia, ada ibu rumah tangga memotong anunya suami. Pernah tahu nggak? Jauh ya, sini tidak ada tempat kabar. Itu ada. Ada ibu rumah tangga memotong anunya suami. Kenapa dipotong? Karena dengar suaminya kawin lagi. Gara-gara kawin lagi aja dipotong. Padahal ada yang hilang gitu. Dia marah. Ketika suaminya pulang, dia marah karena tahu suaminya kawin lagi. Kemarahan tidak dikendalikan, diekspresikan ke tangan, tangannya pegang pisau. Begitu lihat suaminya tidur, langsung didekati. Ini yang dari kamu kawin lagi, dipotong. Untung tidak sampai putus, masih gelantung-gelantung. Ya. Orang marah itu ketika marah tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa berpikir waras. Makanya Nabi itu pesan kepada Muawiyah, iyyaka wal ghadab fa innal ghadaba yuzilul aql. Jauhilah kemarahan, hindarilah kemarahan, karena kemarahan itu bisa menghilangkan potensi akal berpikir. Jadi ketika marah dia lupa fungsinya itu untuk apa dan bagaimana. Begitu ketahuan suaminya pulang, ini yang dari kawin lagi, diiris. Untungnya tadi tidak sampai putus, masih kontal kaki. Ya giwir-giwir atau apa bahasanya. Lama-lama ketika kemarahan mereda, potensi akalnya mulai normal. Dia berpikir ulang, loh kalau ini putus beneran nanti yang matok saya pakai apa kan?
Akhirnya si suami itu digotong, dibawa ke rumah sakit, nangis-nangis di depan dokter. Tolong Pak Dokter, sambung lagi Pak Dokter, biar berfungsi seperti sedia kala, katanya. Dokternya sih bingung, ibu ini gimana? Tadi dipotong sendiri, sekarang minta nyambung lagi, katanya. Itu orang marah. Orang marah itu tidak bisa berpikir akibat. Bapak ibu bertengkar, bapaknya marah, tak mikir panjang, ibunya ditempeleni, pipinya bengkak semua. Setelah marahnya hilang, kangen ingin nyium, apanya yang mau dicium, pipinya udah bengkak. Rugi orang marah itu. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Yang paling bahaya, kalau kemarahan tidak mampu dikendalikan, diekspresikan ke tangan, tangannya pegang pulpen, dia penentu kebijakan. Umat yang jadi korban. Kalau seorang pemimpin dia marah, kemarahan dikeluarkan ke tangan, tangannya pegang pulpen atau muncul ke otak, lahir dari kebijakan, anak buah yang jadi korban. Disitulah kemarahan bagaimana pentingnya harus dikendalikan. Sehingga apapun yang terjadi di luar tidak akan mempengaruhi kita mengambil kebijakan, tidak akan mempengaruhi kita bersikap, tidak akan mempengaruhi wajah kita untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Tidak akan mengejek. Sama dengan botol ini, karena kita tutup dengan rapat, goncang seperti apapun air di dalam, maka tidak akan ada yang terkena imbasnya, karena tutupnya adalah rapat. Ya kalau hanya diekspresikan ke wajah, memang tidak akan berimbas kecuali menjadikan orang lain yang melihat itu tidak enak, itu aja. Jadi kita marah, kita keluarkan ke wajah, muring-muring kita, wajah kita merah, ya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Hanya orang yang melihat itu tidak enak, itu aja. Tapi kalau sudah diekspresikan ke lisan, menjadikan orang lain sakit hati, bisa mengadu domba, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Na'udzubillah, kemarahan diekspresikan ke tangan, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita pikir sebelumnya. Itu orang marah. Yang paling bahaya lagi, jadi mempengaruhi pikiran. Tidak diekspresikan, tapi langsung muncul di sini, diaktualisasikan dalam bentuk tindakan. Ini marah, bahaya. Ini nyakiti saya, tinggung saya, tunggu balasan saya. Besoknya dipecat, bahaya. Besoknya dimutasi. Itu tidak berpikir dengan akal sehat. Pasti pada akhirnya akan menyesal dengan keputusan yang dia ambil. Istri hanya kesalahan sedikit, dia marah, temperamen. Karena marah, ngamuk. Atau lumayan sih kalau ngamuk habis mukul didiem. Dosanya mukul itu aja. Tapi yang paling parah, begitu marah, dia diam, kemarahan diekspresikan, langsung menjadi tindakan. Gara-gara nyinggung saya, tak cerai. Itu terjadi karena orang marah. Jadi kemarahan kalau tidak dikendalikan, itu pasti akan mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak mampu dikontrol oleh akal dan pikiran manusia. Orang yang sudah dalam keadaan marah, ini sudah tidak normal berpikir. Cara berpikirnya sudah tidak normal, dan dia tidak berpikir apa yang akan terjadi di hidupnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ciri yang ketiga. Jadi kalau yang pertama kemarin apa? Al-infaq fis sarra wad dharra. Mau memberi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, kalumul ghaid, mengendalikan amarah. Dan yang ketiga, al-afu anin nas, mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, sifat kalau yang kedua tadi kita marah, tapi kemarahan kita kendalikan. Sementara yang ketiga naik lagi, bukan hanya dikendalikan, bukan hanya tidak diekspresikan baik melalui lisan, wajah maupun perbuatan, tapi kemarahan itu dihilangkan. Jadi kalau yang kedua tadi dikendalikan. Belum bilang, wajar sih manusia sih kita marah, kita ngamuk wajar. Tapi di hati aja ngamuknya. Di hati aja. Hatinya ngamuk, bibirnya senyum, gitu loh. Sambil ketemu musuh, hatinya ngamuk, bibirnya senyum, lisannya halus, perbuatannya menolong. Insya Allah aman, walaupun ngamuk sehari 1000 kali, gak ada masalah itu.
Ibu-ibu ngamuk sama bapaknya, tapi senyum, tangannya membelai. Begitu bapaknya datang dipeluk, tidak masalah, nggak mau 1000 kali nggak masalah itu. Cuma menyiksa batinnya sendiri gitu aja. Nah, tapi kalau yang ketiga ini bukan hanya mengendalikan, tapi dihapus kemarahan dengan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan. Jadi kalau tadi masih marah, dikendalikan. Kalau yang ketiga memaafkan. Memaafkan. Bagaimana kita disakiti orang, dihina orang, dizalimi orang, menjadi orang yang memaafkan. Nah, di sini tentunya bukan sifat yang, bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Betul? Mengendalikan amarah dan langsung memaafkan kesalahan orang lain mudah apa sulit? Tapi akan menjadi mudah kalau kita tahu caranya. Apa yang harus kita lakukan? Ini kembali ke yang saya katakan kemarin, paradigmanya yang kita rubah, cara pandangnya yang kita rubah. Yakinkan diri kita memaafkan lebih indah daripada dendam. Yakinkan diri kita memaafkan lebih indah daripada dendam. Karena orang dendam tidak menyakiti orang lain, tetapi menyiksa batinnya sendiri. Ini harus kita ubah. Di samping itu kita harus menyadari bahwa orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang sadar sepenuhnya bahwa dirinya suatu saat juga bisa berbuat kesalahan dan membutuhkan maaf dari orang lain. Kenapa kita harus memaafkan orang lain? Suatu saat kita juga mungkin bersalah, dan kita juga bisa bersalah sehingga kita juga butuh maaf dari orang lain. Kalau kita masih butuh maaf dari orang lain, kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Kata Sayyidina Ali, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain hanyalah orang yang merasa dirinya tidak akan pernah berbuat salah. Dan orang yang merasa dirinya tidak akan pernah berbuat salah, itulah orang yang paling besar kesalahannya di muka bumi ini. Hanya beliau mengatakan, memaafkan, meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji. Tetapi memaafkan sebelum dimintai maaf itu jauh lebih terpuji. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang sadar sepenuhnya kalau dirinya suatu saat juga bisa bersalah dan butuh maaf dari orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang merasa dirinya tidak akan pernah berbuat salah sehingga merasa tidak butuh maaf dari orang lain. Dan orang yang merasa dirinya tidak akan pernah berbuat salah, sebetulnya dialah orang yang paling banyak salahnya di muka bumi ini. Bisa dimengerti? Itu passwordnya. Ingat ibu-ibu? Ingat? Gimana kalau diulang? Nah, password itu dipegang. Jadi begitu muncul, diulangi begitu aja. Begitu kita mau marah, ingat tadi kata-katanya, memaafkan lebih indah daripada dendam. Karena orang yang dendam tidak menyakiti orang lain, tapi menyiksa batinnya sendiri. Memaafkan lebih indah daripada dendam. Ibu-ibu sekarang dengar kabar dari temannya, Bu, saya kemarin ketemu dengan ibu itu. Apa? Ngata-ngatain sampean habis. Katanya sampean ini begini. Memang sekarang sampean udah lumayan.